Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali jumpa lagi bersama dengan saya di channel Labis Service. Di hadapan saya teman-teman ini ada sebuah rice cooker ya, atau Magicom. Nah, ini sudah ada beberapa kali saya buatkan tutorialnya teman-teman, tapi mungkin ini kasus yang beda lagi ya. Jadi sekarang ini saya akan mengulas saja untuk keseluruhan ya, karena kemarin di channel saya itu ada banyak pertanyaan ya. Jadi kemungkinan besar salah satu pertanyaan yang saya tampilkan ini ya. Nah, inilah jawabannya mungkin ya teman-teman ya, karena permasalahannya itu katanya di bagian bawah itu nasinya itu berkerak ya, kemudian di bagian atas itu dia basah seperti itu. Nanti saya akan mengulas kerusakannya ya teman-teman. Artinya saya akan kupas semua keseluruhan kerusakan dari Magicom atau rice cooker ini. Nah, di hadapan saya ini kebetulan ada sebuah Magicom atau rice cooker itu dengan kerusakan seperti ini teman-teman. Rice cooker ini nyala ya, dan pada saat menanak nasinya masak ya. Nah, setelah nasinya itu matang, nasinya itu tidak panas teman-teman, alias dingin. Nah, di dalam rice cooker itu atau Magicom itu ada beberapa elemen, ada 3 elemen yang saya ketahui teman-teman ya. Satu yang di bagian bawah, kemudian satu di bagian tengah, kemudian satu di bagian atas. Oke, saya akan mengulas ya. Jadi biasanya kalau kerusakan mati total itu biasanya berimbas ke elemen bagian bawah ya, mengakibatkan Magicom ini tidak akan nyala ya teman-teman. Jadi mengakibatkan semua elemen yang ada di Magicom ini tidak akan panas. Kemudian elemen di bagian tengah itu gunanya berfungsi pada saat nasinya sudah matang, maka dia akan panas atau hangat terus ya teman-teman ya. Itulah gunanya ya. Kemudian di bagian atas juga ada elemen, nanti saya akan ulas ya. Untuk kerusakan di bagian tengah, jika elemennya tidak panas maka akan seperti itu ya, sama yang saya buatkan tutorial dengan Magicom ini yang di hadapan saya. Nasinya itu matang ya teman-teman. Kemudian pada saat dia sudah matang, ini nasinya tidak akan panas ya, berarti kerusakannya itu ada di elemen bagian tengah ya. Nah, terkecuali kalau misalkan nasinya udah matang kemudian cepat basi atau cepat berbau ya teman-teman ya, itu biasanya itu kerusakannya ada di elemen bagian atas ya, di bagian penutup ini ya. Saya perlihatkan ini ya, sini ada elemen ya teman-teman. Nah, seperti itu sih untuk cara kerja dari Magicom atau rice cooker itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan kasus seperti itu, yang pertama kasusnya biasanya itu mati total, cek aja di bagian dalam, nanti saya akan perlihatkan komponennya ya. Cek di bagian thermofiusnya. Oke. Kemudian di bagian tengah, jika elemennya itu bermasalah, ataukah di bagian sini teman-teman itu ada namanya thermofius ya, termostat ya, sorry ya. Di bagian tengah itu ada namanya termostat ya. Nah, nanti saya akan perlihatkan juga komponennya. Itu yang biasanya seringkali bermasalah teman-teman. Kadang nasinya itu pada saat sudah matang dia tidak mau panas ya, seperti yang kerusakan seperti ini yang sekarang saya alami ya teman-teman ya. Nanti kita akan cek untuk termostatnya. Kemudian nasinya itu kadang basi ya, cepat sekali basi. Itu teman-teman cek di komponen di elemen bagian atas ya. Oke, kalau begitu saya akan buka ya. Untuk cara bukanya sebenarnya saya sudah buatkan tutorial kemarin. Ini sangat mudah saja. Jadi kalau misalkan ada para sahabat YouTube saya mengalami kerusakan seperti ini, cukup mudah ya. Biar teman-teman mengerjakan sendiri ya, saya akan beritahu saja. Oke. Nah, di sini ada baut ya teman-teman. Buka satu. Kemudian di bagian pinggir sini ini ya. Ini juga ada satu ya. Dan setelah baut terbuka, kita menggunakan obeng min ya untuk membukanya. Seperti itu teman-teman ya. Kalau saya buatkan lagi mungkin terlalu panjang ya. Oke. Nanti saya akan ulas keseluruhan ya. Kita akan ulas semua keseluruhan dari kerusakan dari rice cooker atau Magicom ini. Tapi sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe, komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan.
Oke baik ya, ini udah kebuka teman-teman ya. Jadi cara bukanya itu seperti ini aja. Kita pakai min ya, lalu kita congkal seperti itu ya, dan hasilnya seperti ini. Kita lepas dulu ini ya, supaya saya bisa lebih jelas untuk menjelaskan teman-teman. Ini kan sudah kelihatan semua ya, isi di bagian bawah ya. Oke, kita akan mulai teman-teman ya. Untuk kerusakan mati total, teman-teman biasanya cek untuk termopius ini. Nah ini dia berbentuk seperti ini teman-teman ya. Nah ini ya, ini termopiusnya kelihatan, bisa kelihatan, oke bisa ya. Ini dicek saja. Biasanya itu mengalami putus dan mengakibatkan rice cooker ini mati total ya teman-teman ya. Itu penyebabnya disebabkan karena mungkin panas berlebih, melebihi dari kapasitas panas dari termopius ini, akhirnya dia putus ya. Itu bisa teman-teman melakukan pergantian saja. Kalaupun teman-teman mendesak ingin digunakan dan termopiusnya tidak ada, bisa dengan menyambung langsung saja, tidak jadi masalah ya. Tapi saran saya harus teman-teman melakukan pergantian ya. Kemudian kita masuk ke intinya teman-teman yang mengalami kerusakan yang seperti saya hadapi sekarang ya. Ini nasinya matang, tapi setelah matang itu nasinya tidak panas ya teman-teman, tidak akan panas-panas ya. Nah bisa teman-teman lihat di dalam itu ada termostat ya, tuh yang melekat di bodi ini ya, di bodi ini ya teman-teman ya. Nah itu dia modelnya seperti ini. Saya perlihatkan saja ya supaya lebih jelas. Mana tadi itu termopius saya, termostat saya ya. Ya modelnya seperti ini teman-teman. Nah di dalam ya. Oke, nanti saya akan jelaskan juga cara kerja dari ini ya. Kita akan jelaskan semua nanti. Yang ini ada dua buah kabel merah dan biru ya teman-teman. Ini yang mengarah ke bagian penutup ya, di sini. Bagian penutup bagian atas ya. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi ini ya. Di sini ada elemen juga di dalam. Jadi kalau misalkan rice cooker teman-teman ataukah Magicom teman-teman itu mengalami nasinya paling sering basi atau berbau ya, itu biasanya kerusakannya ada di area penutup ini ya teman-teman. Elemennya di dalam sini di belakangnya ya, cukup mudah untuk bukanya. Di sini kan ada baut seperti ini. Ntar saya perlihatkan itu model bautnya dia. Oke, di sini pun juga ada semuanya ya, jadi bisa kita buka ya. Cek saja itu teman-teman ya, biasanya itu yang bermasalah. Nah sekarang kita masuk ke inti permasalahannya saja. Saya rasa sudah saya jelaskan semua untuk gejala kerusakannya yang sering kita alami ya. Nah sekarang saya akan mengurai untuk cara kerja dari termostat ini ya. Oke, termostat ini dia bekerja itu pada saat elemen yang panas ya teman-teman ya. Pada saat elemen panas melebihi dari kapasitas berapa ini teman-teman, saya akan perlihatkan dulu berapa kapasitas dari ini ya. Saya nggak pakai kacamata sebentar ya. Oke ya, sudah sangat jelas ya. Ini dia membutuhkan tegangan 250 volt 10 ampere teman-teman. Kemudian untuk tingkat kepanasannya yang dia biasa mampu ya sampai di 100 derajat Celcius ya. Tuh ya bacanya ya. Mungkin ini cukup tinggi teman-teman. Kalau biasanya kalau bawaan dari Magicom ini mungkin di bawah 100 ya, tapi mudah-mudahan saja sama ya. Ini saya juga belum buka ya. Seperti itu. Jadi termostat ini dia akan bekerja sampai di derajat panasnya itu 100 derajat Celcius ya. Pada saat panasnya sudah mencapai 100 derajat Celcius, maka termostat ini akan memutus ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi pada saat kalau dia dingin seperti ini, maka dia akan terhubung ya. Untuk lebih jelasnya saya akan tes dengan menggunakan apometer seperti ini. Kita di skala buzzer saja teman-teman ya. Nah saya cek seperti ini. Ini ya, nyambung kan. Nah ini kan dalam keadaan dingin ya, seperti ini. Oke, dia nyambung ya. Ini kan sudah dingin. Nanti kalau dia panas maka dia akan terputus ya teman-teman. Jadi biasanya kalau kerusakan Magicom itu nasinya sering berkerak. Biasa teman-teman perhatikan aja yang ganti aja seperti ini. Mungkin saja dia tidak memutus jalur ya, jadi dia tersambung terus. Akhirnya panasnya bahkan melebihi sehingga mengakibatkan itu nasinya kering seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi itu kerusakannya. Untuk cara gantinya cukup mudah ya. Nah,
saya akan nanti buka untuk termostatnya yang di bagian dalam sini ya. Sebentar saya perlihatkan. Ini ya. Mana dia termostatnya tadi teman-teman? Di sini ya. Nah itu dia ya termostatnya. Tuh kelihatan ya di dalam ya. Nah saya akan buka ya teman-teman. Untuk cara bukanya di sini kan ada pegangan baut di bagian dalam ya. Saya perlihatkan lagi mana tuh. Nah itu ya di atas termostat ada baut itu. Nanti kita akan mengganti ya. Kita akan lihat dulu di sini di bagian sini ya. Kita akan keluarkan termostat ini. Lalu kita akan lihat nilainya berapa. Mudah-mudahan saja untuk tingkat kepanasannya sama dengan yang saya punya teman-teman. Karena saya punya stok hanya seperti ini ya. Di 100 derajat Celcius. Oke, saya akan buka dulu. Lalu saya akan melakukan pergantian. Nanti kita akan mengecek juga untuk termostatnya yang ini ya. Termostat bawahnya. Oke ya. Oke ya, termostatnya sudah kebuka teman-teman. Ternyata dia cuman memiliki pegangan seperti ini ya. Jadi punya satu baut saja. Yang saya perlihatkan tadi di bautnya ada di situ ya. Cuma kira lepas saja ya. Lalu ini sudah terangkat seperti ini. Jadi cukup mudah kita melakukan pergantian. Oke, saya akan buka dulu untuk standnya teman-teman ya. Ini gimana ini? Tarik aja teman-teman ya. Nanti kita pasang kembali. Oke, udah kebuka. Jadi untuk pemasangannya bolak-balik nggak jadi masalah ya, seperti ini. Oke, dia kan ini sama perumpamaan dengan semacam saklar teman-teman ya. Cuman dia ini mendeteksi kepanasan ya. Kalau dia sudah mencapai titik panasnya, maka dia akan memutus tegangan yang masuk ya, seperti itu. Nah, tapi sebelum kita melakukan pergantian ini, alangkah bagusnya kita melakukan dulu pengecekan untuk elemennya ya. Harus juga elemennya dalam kondisi bagus dan tidak putus ya. Kalaupun teman melakukan pergantian termostat ini tapi elemennya bermasalah, tetap sama saja bohong ya. Ini kita buka dulu ya. Udah kebuka teman-teman ya. Nah sekarang saya mau cek apakah dia terhubung. Kalau dia terhubung berarti kerusakannya itu ada di elemennya ya. Seperti itu aja. Nah ini seperti ini. Oke, dia terhubung teman-teman. Ini. Oke, dia terhubung. Cuman permasalahannya apakah tingkat kepanasan dari termostat ini dia langsung memutus pada saat dia belum mencapai titik panasnya lalu dia memutus? Mungkin bisa saja juga terjadi kerusakan seperti itu ya teman-teman ya. Saya lihat dulu untuk tingkat kepanasannya berapa derajat Celcius ini teman-teman. Aduh, ini nggak ada nomornya teman-teman ya. Dan cuma terukur berapa ini? 250 10 ampere. Ini kurang jelas juga teman-teman ya. Nggak tahu berapa ini. Tapi nanti kita akan cek ya. Kalaupun elemennya masih dalam kondisi bagus, berarti kita langsung saja eksekusi termostatnya ini ya. Barangkali termostat ini sudah tidak bisa mampu untuk mencapai titik panasnya ya. Jadi pada saat dia panas sebentar, lalu dia memutuskan jalur ya, seperti itu. Oke, kita akan cek dulu untuk ini ya elemennya. Nah, cukup kita cari aja untuk ini ya soketnya ya. Nah di sini kan soketnya ada warna putih dan warna biru ya yang terhubung ini dari atas. Ini ya. Ini dan ini. Ini dan ini ya. Oke, saya akan cek dengan menggunakan ampermeter ya. Saya geser dulu ke belakang biar lebih jelas lagi. Kita ke skala ohmmeter saja teman-teman. Nah seperti itu. Lalu kita akan cek ya. Kalau elemen ini dalam kondisi bagus, berarti kita langsung saja eksekusi termofiusnya ya. Termostatnya ya. Aduh, kok sering sebut termofius ya. Oke, saya akan letakkan di sini dulu untuk pengecekannya bolak-balik tidak menjadi masalah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Apakah ada nilai hambatannya ya? Apakah dia punya nilai hambatan? Oke, tidak ada nilai hambatan teman-teman. Berarti kerusakannya ini ada di elemennya ya. Nah ini seperti ini.
Oke, kalau begitu kita akan bongkar semua teman-teman ya. Biasanya kalau elemen seperti ini putus, mungkin saja kalau dia putus di bagian ujung masih bisa kita benahi. Tapi kalau putus di bagian tengah, nah itu mungkin lain lagi cerita ya teman-teman ya. Tapi nanti kita akan lihat dulu, kita akan buka elemennya ya. Ini tidak ada nilai hambatannya teman-teman. Oke, seperti ini. Berarti dia dalam keadaan putus ya. Ini ya. Oke, saya akan bongkar semua teman-teman. Kita akan lihat elemen di bagian tengah ya. Oke teman-teman ya, jadi udah kebuka seperti ini. Cukup kita tarik dulu, kita cek-cek ya. Mudah-mudahan di ujungnya saja yang putus ya. Ini seperti ini. Pelan-pelan saja teman-teman. Nah, kalaupun dia putus ya kita melakukan pergantian ya. Seperti ini. Ya teman-teman ya, ternyata dia ini putusnya kayaknya di putus tengah ya, ini seperti ini ya. Nah, itu udah kebuka, nanti kita cek ya. Coba kita cek ini teman-teman, elemennya ini ya, seperti ini ya modelnya. Tuh, semacam kawat kecil ya. Oke, kita coba tes. Nah, ternyata memang putus ya teman-teman ya, ini nggak nyambung ya. Oke, kalau begitu kita akan buka ya, lalu kita akan melakukan pergantian ya. Saya akan cari dulu ke toko untuk melakukan pergantian elemen ini. Ya, ini dia ohmmeter saya ya. Saya ke skala ohmmeter saja teman-teman ya. Sini. Ya. Kita langsung cek apakah dia menunjukkan nilai ya. Perhatikan. Ini aja teman-teman. Ya. Oke, ada nilai hambatan ya. Tuh, seperti dipastikan ini sudah dalam kondisi normal ya teman-teman. Ini elemen yang baru ya, saya baru-baru beli. Ini ya elemen lama ya, saya sudah keluarin seperti ini. Dia bentuknya lurus, tapi kalau yang saya beli ini bentuknya dia melingkar seperti itu teman-teman ya. Ini mungkin lebih cepat panas lagi ya. Ini putus ya. Nah sekarang sisa saya mau pasang teman-teman. Saya pasang di sini ya. Di sini, bentar. Ini ya. Oke, selesai kita pasang, buka kayak stiker ya, lalu kita lekatkan seperti ini. Nanti setelah terpasang saya akan perlihatkan lagi teman-teman. Oke, baik ya, kurang lebih pemasangannya seperti ini teman-teman ya. Jadi pemasangannya untuk kabelnya ini dia ketemu lurus dengan ini ya, elemen yang di bawah ya. Nanti sisa apa kita saya rakit lagi, kita akan pasang kembali ya, lalu kita akan tes ya teman-teman. Oke ya. Oke baik ya teman-teman, ini saya sudah rapikan ya, dan sekarang saya akan tes ya. Kita lihat seperti ini ya. Ini saya sudah rapikan teman-teman, saya sudah pasang untuk elemennya ya, elemen yang kita ganti seperti ini. Kemudian saya melakukan pergantian juga sekalian dengan termostatnya seperti ini teman-teman. Nah sekarang saya mau coba nyalakan ya, kita akan lihat seperti ini ya. Oke, sudah nyala teman-teman. Kalau saya tekan seperti ini, bentar ya, saya tekan seperti ini dulu. Ini ya. Nah itu ya. Kita sisa tunggu saja. Barang 1 menit saja teman-teman. Kalau sudah panas di bagian samping sini, berarti dipastikan ini sudah berfungsi dengan normal ya. Bentar ya. Oke, sudah cukup. Saya cabut dulu. Sekarang saya akan raba di samping sini teman-teman. Nah ini sudah panas ya. Oke, ini ya. Ini yang di sini lebih-lebih ya teman-teman. Oke ya, barangkali cukup tutorial singkat dari saya. Kalaupun saya menjelaskan ada yang kurang jelas, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya, channel Labi Service, dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.